Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur tadi pagi kalian sudah senam, ya, sudah olahraga. Semoga kita semua sehat, ya. Biarpun sekarang siang-siang, ya, kita tetap harus semangat belajar. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kemarin sebelumnya kita tuh sudah belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer, jadi sistematis ya. Nah, kali ini kita akan belajar dilanjutkan dengan kecerdasan artifisial, khususnya mesin cerdas dan non cerdas. Tapi sebelum kita mulai, dipimpin doa dulu. Silakan ya, Majri untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma rabbi'zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berdoa, semoga apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang masuk dan kita menjadi lebih pintar lagi. Amin ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada? Stefani. Kenapa Stefaninya sakit? Ya, semoga cepat sembuh ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ke pertanyaan yang pertama. Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat dengan bantuan Google Maps? Pernah? Ada Putri? Pernah? Pasti ya. Kamu menggunakan Google Maps di aplikasi apa? Di HP atau di mana? Di HP. Nah, kemana itu? Ke Malioboro. Jauh sekali. Nah, di Google Maps, betul ya, Putri? Kalau misalnya kita, apalagi di tempat yang baru kita kunjungi, ya jangankan jauh, misalnya masih di Cirebon saja. Kalau kita tidak tahu tempat, ya
bisa menggunakan Google Maps. Ya. Nah, di Google Maps biasanya ada rute jalan ya dan jarak yang akan kita tempuh juga. Kita akan tahu tuh berapa kilometer, berapa ratus meter, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kok bisa tahu? Dan bahkan kita juga bisa diprediksikan sama Maps akan sampai dengan waktu berapa lama, berapa menit kah, berapa jam, ya. Dan kita juga bisa memilih, misalnya kalau tidak ke situ, ini macet. Yang macet juga ada terdeteksi. Ya, biasanya yang macet tandanya di rutenya seperti apa? Merah. Yang bahkan bisa ketahuan sama Maps. Ya, kalau dulu Bapak waktu kecil sebelum ada Maps, kalau tidak tahu, Bapak akan tanya ke orang langsung. Ya, ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Itu dulu tuh. Kalau sekarang kita malu bisa menggunakan Maps. Tapi terkadang Maps juga ada yang kurang akurat tuh. Ya, kok kita dibawanya ke jalan kuburan, ya, kok kita jalannya kecil. Nah, Maps juga itu kan dimasukkan oleh manusia juga data-datanya. Jadi nanti datanya akan terus diperbarui sehingga yang dulu mungkin pas tahun lalu saya pakai Maps masih suka ada nyasar-nyasarnya. Nah, sekarang lebih datanya lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi sehingga akan lebih akurat lagi. Ya, jadi Maps belajar. Ya, poin pentingnya adalah bahwa Maps ini belajar dari pengalamannya, ya, pengalaman dari orang-orangnya juga masih kesasar, makanya diperbaiki. Itu ya. Kita lanjut lagi ke apa sih manfaat kita belajar ya pada siang ini? Ya, kalau kamu belajar tentang mesin cerdas dan mencerdas, kecerdasan artifisial, kamu tentunya akan melek teknologi, ya, lebih diperbaiki lagi literasi digitalnya, literasi teknologinya. Jadi tidak sebatas teknologi apa, kayak nonton TV lagi, misalnya HP di Facebookan lagi, apa, bahkan ternyata teknologi itu sudah berkembang sebegitu besarnya, namun mengikuti tidak. Ya, banyak teknologi yang sangat membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari. Kalian sebagai pelajar juga bisa dibantu oleh teknologi tersebut. Ya, tapi kamunya harus tahu juga dan harus bisa memanfaatkan dengan bijak. Ya, jangan disalahgunakan. Awas. Ya, itu jadi agar kita lebih praktis, bukan kapan, tetap memakai mesin cerdas dan agar melatih diri dan tidak tergantung sepenuhnya pada teknologi juga. Ya, itu. Jadi biar beres ya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian harus mengetahui tentang apa sih pengertian dari mesin cerdas dan mesin non cerdas itu sendiri. Ya, yang kedua, kalian harus bisa memberi contoh. Oh, mana ini yang termasuk ke dalam mesin cerdas? Mana lagi yang termasuk ke dalam mesin non cerdas? Karena di lingkungan kita yang ada yang mesin cerdas dan non cerdas ini. Ya, kemudian terakhirnya kalian bisa membagikan perbedaannya, ya, antara mesin cerdas dan non cerdas. Nah, tapi sebelum itu nih, ya, kita potong dulu nih. Ya, nah, 50 ya. Ini cerdas, ya.
besi. Ya betul, bagus. Ini adalah robot pembersih vakum. Ya, tapi sudah bekerjanya secara otomatis dengan sensor-sensor, dengan kecerdasannya, dengan AI-nya membersihkan sampai tadi bersih tidak? Bersih. Ya, kalau misalnya tidak pakai robot ya kita manual ya. Atau ada vakum ya memang harus kita operasikan sendiri ya. Ya sendiri kan ada juga vakum sebelum ini yang masih manual ya. Nah berbeda kalau misalnya nih yang kita gunakan apa ini juga mesin apa? Kipas misalnya nih Bapak ingin kurang nih kan ini ada beberapa kecepatan ya. Nah kita harus manual. Ini satu bisa kan? Oh saya masih kegedean, bisa nggak lebih cepat? Bisa, tapi harus kita sendiri ya. Apa sih melakukannya? Yaitu dengan menarik ini, ya tombolnya yang di bawah. Nah, beda tidak dengan yang tadi? Beda, ya bedanya terletak di mana kira-kira? Iya, cerdas ya. Cerdas. Kalau ini kipas angin termasuk cerdas atau tidak? Tidak. Kalau yang tadi? Cerdas. Jadi mulai ada gambaran ya. Ya, nanti kita akan lebih berdalam lagi. Nah, tanya nih, sebelum ke mesin cerdasnya, kita juga harus tahu apa itu mesin. Oh ya, tadi. Mesin adalah alat untuk membantu manusia. Mesin adalah alat yang untuk membantu manusia. Bagus. Kasih go. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Bagusnya Fajri, mesin itu adalah memang alat yang diciptakan oleh manusia sendiri. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Ya, banyak pokoknya. Di kita dulu udah banyak mesin. Ada yang berangkat menggunakan apa? Nah, sepeda listrik itu mesin bukan? Ya, Mesin. Ya, kamu sekarang yang dulunya mencucinya masih ya manual digosok ya, apa sekarang pakai apa? Mesin. Dan banyak hal. Ya, bagus ya. Jadi mesin itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah, ya. Nah, ya ini untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Mesin ya. Nah, sekarang apa bedanya kipas angin dengan robot pembersih otomatis yang tadi? Kipas masih sederhana, sedangkan robot pembersih sudah sangat canggih. Iya, kipas itu masih sangat sederhana. Sedangkan robot yang kita lihat tadi itu sangat canggih. Tentunya canggihnya itu udah ada sistem komputer di dalamnya. Ya, jadi ada AI-nya. Ya, AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Ya, kecerdasan buatan. Ya, jadi itu sebenarnya adalah mesin sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Meniru kecerdasan manusia itu ya untuk apa? Untuk belajar, untuk penyesuaian diri dan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi kitanya tuh harus biasanya dari pengalaman. Kayak sapu begini, gak ada waktu. Nah, kita berpikir manusia, bagaimana caranya agar lingkungan saya selalu bersih. Oh, berarti di dalam vakumnya harus ada kecerdasannya. Ya, taruh aja robot di situ satu misalnya, diaktifkan aja. Tapi itu pasti menggunakan energi ya, energi listrik. Misalnya kalau habis ya dicas atau apa, nah di-on-kan aja. Dia nanti akan sendirinya pas lihat di kolom ada kotor, nah nanti dia akan bersih sendiri cari. Atau misalnya di-on-kan lah, di-on-kan kita nyalakan aja, nanti dia akan nyari dulu. Pokoknya yang kotor akan terdeteksi dan akan dia bersihkan, ya gitu.
Bagus ya, terima kasih. Tepuk wow. Mari ya. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow. Terima kasih ya Mona. Sudah menjawab betul sekali ya. Nah, kita yang tadi mesin ada dua. Yang pertama ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di awal juga kita sudah bahas ya. Jadi mesin itu ada dua dan kita harus bisa membedakannya ya. Lanjut nih. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu mesin cerdas? Ya Putri, apa? Mesinnya sangat canggih dan sudah ada AI. Ya, bagus. Kasih wow. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow. Jadi memang sudah sangat canggih, ada AI-nya, ya sistem kerjanya tuh tidak sederhana, ya dan bisa mengambil keputusan sendiri. Dia bisa belajar juga, ya itu bedanya mesin cerdas. Bagus ya. Nih, ya mesin yang dapat belajar, mengambil keputusan atau menyesuaikan diri. Ya, tuh kalau yang sudah cerdas. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu mesin non cerdas? Ya, apa? Oh, mesin yang masih sederhana. Betul ya? Kasih wow. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow. Betul ya? Harus sederhana. Dia tidak biasanya mesin yang non cerdas itu sangat baku. Sangat baku dia akan melakukan kerja yang sesuai yang sudah biasa dia bisa. Contoh, misalnya kipas, dia hanya bisa yang begitu saja. Ya, menengoknya ke kanan, ke kiri, bisa tidak? Bapaknya lagi di sini nih, dia mengikuti bapak. Nah itu mungkin beda lagi kipasan itu. Ya, oh dia kanannya keluar saja, atau ke sini. Nah, mesin cerdas kipasnya ke sini enggak, tapi kan itu kan memang ini ke sini karena dia sistemnya begitu, selalu nengok kanan kiri. Nggak bisa, di sini aja nih, udah bapaknya ke tengah, kamu kipasan ke tengah aja, kan tidak, karena ini masih sederhana. Ya harus manual dioperatorkannya. Kalau misalnya kayak motor juga, motor ada yang harus kita pegangin ya, dinyalakan atau diselah atau apa, kita yang belok kanan ya harus sama kita dibelokkan ke kanan. Belok kiri mau sen ke mau belok kanan jangan lupa sen kanan ya, itu juga harus manual, masih sederhana. Tapi itu sebenarnya sudah sangat membantu ya, biarpun sederhana non cerdas tapi sangat membantu juga ya. Kemudian berikutnya nih ya, jadi seperti yang tadi, mesin yang hanya bekerja sesuai perintah, yang kedua dia tanpa bisa menyesuaikan ya. Kemudian, nah sekarang nih sebelum ke sana ada kita tonton video dulu ya. Nah, inilah mesin itu. Ini adalah mobil Tesla ya. Ini adalah mobil Tesla. Siapa yang tahu pemiliknya? Tesla itu siapa? Apa? Siapa? Elon Musk. Wah, belum tahu aja lumayan ya. Kasih wow. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Di Elon Musk itu orang terkaya. Sekarang itu hartanya sampai triliunan. Triliunnya apa? Dolar, bukan rupiah lagi. Ya, dia datang ke Indonesia, presiden aja sampai. Dengan apa? Karena dia menguasai teknologi. Ya, sangat disegani. Bahkan sampai pemimpin-pemimpin negara juga. Indonesia aduh sangat. Dan
kedatangan itu kayak kedatangan raja atau apa, dianya sih pakai ada koloran santai gitu di jalan. Karena apa? Karena dia sangat berpengaruh dan teknologi sudah dia kuasai. Ya, itu orang hebat. Ya, dia selalu berinovasi, selalu mengembangkan teknologi, luar angkasa apa robot yang seperti ini ya kita tahu dulu aja ya. Ini adalah ini ya, dia dari rumah jalan dipegang tidak setirnya. Tidak, dia hanya duduk santai. Perhatikan ada apa ini? Ya, GPS-nya ya. Dia juga yang mobil-mobil lain bisa muncul ya. Belok, bakal, tahu tidak punya mobil seperti ini? Harganya pasti harganya pasti ya makin canggih semakin mahal ya. Tuh dia nggak harus nyebrang, dia tahu lampu merah, tahu kapan waktunya nyebrang ya. Ada orang yang lewat padahal dia nggak mau makan, balik lagi ke tempat. Nah, itu ya. Nah, kira-kira ini mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Sangat cerdas, ya. Bahkan sangat mahal. Kalau kita ingin memilikinya, aduh harus punya budget berapa gitu. Nah, sekarang nih, kipas angin termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Bagus, tidak ya, benar. Non cerdas karena dia masih sederhana, masih manual, ya, belum bisa belajar dan menyesuaikan diri. Berikutnya, nah ini nih, tadi vakum, robot vakum, mesin cerdas atau mesin non cerdas? Cerdas, karena ini sudah ada teknologi kecerdasan artifisial. Ya, dia bisa otomatis membersihkan ruangan tanpa harus kita bawa-bawa. Ya, tidak. Dia akan bersihkan di mana ada ruangan. Ya. Nah ini, waduh, motornya keren. Kira-kira motor ini mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Biarpun motornya udah keren, ya sudah bagus ini. Tapi ini masih termasuk ke dalam mesin non cerdas karena harus manual ya, kecuali yang tadi Tesla ya, Tesla ini masih non cerdas tapi sangat membantu kita juga bisa untuk ini ya, kalau untuk ya. Nah, apa ini? Mesin cuci. Kamu ada yang di rumahnya yang sudah menggunakan mesin cuci? Ya, sangat membantu. Ya, tidak harus kita ucap ikat apalagi ya, bahkan sampai dikeringkan juga. Jadi kita menjemurnya tidak harus terlalu lama juga. Ya, dalam ruangan juga bisa kering. Ya, ini adalah mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas, betul. Ya. Bentar ya. Dari bawah ada. Lagi ya. Ini monitornya kadang suka bunyi. Ya, balik lagi. Tinggal ke sini. Dalam apa kelihatan kan gak dipulkan juga ya. Nah sekarang yang di awal pernah dibahas tadi yang ditanyakan ini adalah apa? GPS ya, navigasi. Ini termasuk mesin cerdas atau cerdas? Cerdas ya, ini adalah mesin cerdas. Betul ya. Selanjutnya
Nah, ini biasanya ada di smartphone. Ya, ada smartphone-nya yang sudah menggunakan Face ID untuk mengunci atau apa, atau untuk selfie juga. Ya, nah ini adalah teknologi yang cerdas atau non cerdas? Cerdas, ya betul. Dia bisa, bahkan di Facebook kita kalau misalnya mengupload status, ada gambar foto teman-teman, muncul tuh nama-nama gambar yang ini teman sebelah kita siapa namanya kalau udah berteman, ya kan? Nanti bisa di-tag. Nah itu kenapa? Karena teknologi ya cerdas. Jadi bisa ketahuan tuh. Bahkan misalnya yang agak kita ini juga bisa tahu, yang nggak terlalu kenal. Ya. Nah ini apa ini? Cerdas ya. Mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Bagus. Apa? Listrik. Mesin apa? Cerdas. Nah ini asisten Google. Cerdas atau cerdas? Cerdas. Ya. Kalau Google mau curhat, Google saya sekarang sedang bosan nih. Ya. Oke, apa yang bisa saya bantu? Ya. Saya lapar, siap. Saya akan mengirimkan data misalnya restoran-restoran terdekat. Ya. Nah ini self driving kayak tadi Tesla. Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Ya ini adalah yang masih cerdas dan non cerdas. Ya. Sampai sini kira-kira paham tidak? Bisa membedakan kan antara mesin cerdas dan non cerdas? Mana yang termasuk cerdas sama non cerdas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, apa? Jaidan? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Apa dampak dari banyak mesin cerdas? Betul sekali. Ya, itu pertanyaan yang kritis. Apakah ada yang mau jawab? Coba siapa? Ada tidak? Ada? Nah, begini. Kalau misalnya mesin cerdas sudah mulai di mana-mana, pasti ada dampak. Ya, dampak positif pasti ada, dampak yang akan menentukan baik ya untuk kita. Ada juga dampak negatif. Dampak positifnya udah jelas, itu akan membantu kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Tapi negatifnya mungkin akan contoh berkurangnya sosial kita, ya sosial. Misalnya karena kita sudah dari Grab aja, Grab bisa mengirim makanan, bisa dipesan, bisa kita di rumah, bisa. Itu karena cerdas sendiri. Jadi banyak sebenarnya. Hanya yang bapak contohkan hanya sebagian kecil saja, yang lainnya sudah banyak. Ya, nah kita jadinya malas kan keluar. Coba kalau misalnya sebelum ada itu kita jalan, ketemu tetangga, ya ketemu tukang dagang yang bisa mau apa ini, kita cuma di rumah aja. Ya, selain itu juga ya misalnya dengan ini juga nih Google Assistant curhatnya harusnya kamu misalnya ada masalah nih, pusing gitu kan, saya teman-teman yang ini apa yang menjauhi saya atau yang punya pacarnya nggak ngabar-ngabarin atau apa atau diputuskan saja, pusing kan, curhatnya gampang, malah ada yang kayak ya asik ngechat kan, atau sekarang juga ada chat GPT segala macam kan, ngechat padahal ceritakan saja kepada orang. Dan bahkan nih di beberapa perusahaan ada yang menggunakan mesin ya yang otomatis yang tadinya dikerjakan oleh orang sekarang dikerjakan oleh mesin atau robot. Jadi apa? Hilangnya lapangan pekerjaan. Ya, iya.
Jadi pekerjaan akan semakin sempit lagi, makanya kita harus apa? Harus bisa menguasai teknologi. Itu ya, bagus. Terima kasih Jaidan. Nah sekarang berikutnya adalah kegiatan diskusi kelompok. Ya, jadi nanti akan Bapak bagikan lembar kerja. Ya, silakan kalian kerjasama ya untuk menyelesaikannya. Itu ada nih, ini dibuka, di dalamnya ada gambar. Kalian tempelkan gambar tersebut termasuk ke gambar cerdas atau cerdas. Ya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Apa manfaat mesin cerdas? Dan apa keterbatasan dari mesin cerdas yang dijadikan ya? Mesin cerdas. Silakan ya. Ada double tipnya jika kamu di belakangnya buka saja. Silakan kerjasama bagi gambarnya ya ke teman-teman, bagi rata. Satu orang ambil dua, pendek. Satu orang ambil dua, pendek. Boleh. Nanti akan dipresentasikan ya hasilnya, kalian presentasikan ke depan. Nah, ya. Nih, langsung buka ya. Boleh. Gimana? Ya. Kalau masih ada yang kurang dipahami boleh tanya ya. Ini bagi dua nggak apa-apa, diletak boleh, diletak boleh. Ya nanti pakai tugas ya. Itu ada gambar apa saja? Bapak lihat juga ya. Ada mesin cuci. Oke ya. Ada kesulitan tidak?
tulis siapa saja anggotanya. Nama kelompok ya. Guru dan SD Pak. Guru dan SD. Guru dan SD. Ya, ada lain kan. Yes, itu lah.
Dalam belum? Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Sedikit lagi. Kelompok 3 sudah belum? Sedikit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Gimana sudah? Sudah semua? Nah, satu kelompok lagi sedikit lagi. Boleh semua sekelompok ya. Ya, nanti perwakilan ya. Kelompoknya semua nanti satu kelompok lah itu. Udah? Udah, sebelum kita presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 1, kita cek konsentrasi dulu. Ya, siap? Ya, oke semua. Yang pertama dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kalau misalnya Bapak bilang tepuk, kamu lakukan tepuk. Misalnya tepuk 1, nanti tepuknya 1 kali. Tapi kalau di depannya bapaknya tidak bilang tepuk, nanti kamu jangan lakukan. Ya, diam saja. Ya, siap? Siap. Oke, siap ya. Tepuk 1. Ya, bagus. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Lagi ya, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. Konsentrasi. Konsentrasi ya, konsentrasi. 3 kali kita coba. Masih ada yang masih tahu atau gimana ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. Sekali lagi Bapak ya, langsung aja langsung. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Ah, silakan. Lagi kelompok 1 presentasikan ke depan. Kelompok 1. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Putri. Ya, silakan Putri. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Ya, lihat semuanya lihat teman-teman yang di depan. Jaidan. Ya. Kami ingin menjelaskan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ini dia di mesin ini gambaran mesin cerdas dan ini gambaran mesin yang non cerdas. Ya. GPS ini membantu kita ketika kita tidak tahu jalan dan Ya. kemana. Dan vakum robot seperti ini ketika ruangan kotor dia bisa membersihkannya secara otomatis. Ya. Ini ada smartphone untuk mengunci handphone kita ya untuk mengunci handphone kita dengan muka. Ya, terus Dan ini ada mobil Tesla yang bisa bergerak sendiri. Ini sangat canggih dan harganya lumayan mahal. iya. Ini ada di Indonesia. Terus Ini ada Google. Ini kita bisa curhat dan nanya apapun di dia. Kalian yang pasti bisa menjawabnya.
Mesin Cuma yang lain ya. mesin Emang kaca. bisa. Terus non-cerdasnya apa saja? Yang cerdasnya ada motor, setrika, mesin cuci, blender, dan kipas. Iya. Motor kita bisa kendalikan sendiri. Ya walaupun motornya bagus, tapi ini non cerdas. Ya. Setrika juga kita harus gunakan manual. Mesin cuci juga kita harus gunakan manual. Blender juga kita harus gunakan manual, dan kipas juga manual. Karena ini alat ini bahan-bahan yang cukup sederhana. Ya. Berarti yang bagian berikutnya kelompok yang lain ya. Ya ini kasih wow. Kasih web. Kasih wow. Kasih web. Wow. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Yang berikutnya kelompok berapa? Yang belakang bagian belakangnya. Yang kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3 boleh silakan maju ke depan. Ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Ya, lanjutkan berarti ya yang nah, ini kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu pertanyaannya ya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas bisa belajar menyesuaikan diri dan mengambil keputusan. Dan biasanya menggunakan kecerdasan buatan. Sedangkan mesin non cerdas biasanya bekerja sesuai perintah manusia dan tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Apa manfaat mesin cerdas seperti manusia? Manfaat mesin cerdas membantu manusia bekerja lebih cepat dan otomatis, membantu manusia dalam berbagai hal mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Ya. Menurut pendapatmu, apakah mesin cerdas bisa menggantikan semua pekerjaan manusia? Tidak, semua pekerjaan manusia tidak bisa digantikan oleh mesin cerdas, karena mesin cerdas tidak memiliki rasa emosi dan kreativitas penuh. Ya, harus tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, kasih wow. Kasih web. Kasih hot. Kasih web. Wow, silakan dulu kelompok 3. Bagus ya presentasinya. Hasil dari diskusi kalian. Jadi betul ya. Tadi yang sudah kamu sampaikan tidak ada yang salah ya, berarti sudah bisa memahami, bisa membedakan mana yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, biar lebih jelas lagi ya, kita lihat sini. Jadi perbedaan mesin cerdas dan non cerdas itu dilihat dari cara kerjanya ya. Nih, dari cara kerjanya, kalau mesin cerdas itu bisa belajar, menyesuaikan diri dan mengambil keputusan. Kayak tadi ya mobil, ya dia belajar terus bisa, ya pokoknya jadi otomatis lah kayak orang kan, kayak orang terus belok ya belok, ada orang jangan ditabrak, itu kan bisa mengambil keputusan. Kalau mesin non cerdas dia hanya mengikuti perintah tetap. Ya perintah misalnya kita tuh mesin cuci di kecepatan berapa itu kan dia akan melakukan begitu tetap ya. Kemudian apalagi setrika ya diatur panasnya misalnya dia udah segitu harus kita semuanya. Kalau yang mesin cerdas ya hanya aku lah ya, jadi dia sudah diprogram seperti itu ya seperti itu. Nggak bisa kalau misalnya dia diberi tantangan yang baru, tidak bisa. Ya, itu non cerdas. Sedangkan dari aspek kecerdasannya, ya jelas nih. Kalau mesin cerdas itu sudah menggunakan kecerdasan buatan, jadi ada AI-nya. Ya, itu ada chips ya, membedakan antara mesin yang biasa dan mesin cerdas. Kemudian yang mesin
non cerdas ya tidak memiliki, ya tidak memiliki apa kecerdasan buatannya, tidak ada. Dia mah hanya bilang kaya, seperti itu saja. Kemudian nih manfaatnya ya, manfaat mesin cerdas nih, ya membantu manusia bekerja lebih cepat dan efisien. Sudah pasti. Ya robot ya yang melakukan. Kemudian menyelesaikan pekerjaan berulang secara otomatis. Kayak tadi ya bisa mesin ya secara otomatis. Dan membantu dalam bidang kesehatan, transportasi, pendidikan dan komunikasi. Jadi selain misalnya di bidang tertentu, bahkan kesehatan juga ada. Di aplikasi HP juga ada. Ya, aplikasi kesehatan itu yang bisa menghitung misalnya detak jantung kita segala macam, bahkan ada smartwatch yang untuk olahraga tuh. Di smartwatch itu nanti misalnya kita olahraga nanti akan ketahuan oh dari nadinya sekian, kemudian detak jantungnya sekian, di mana sudah termasuk nomor 3 segala macam smartwatch. Ya, banyak teknologi yang sudah menggunakan kecerdasan buatan. Ya, itu di kesehatannya. Bahkan mungkin nanti ada yang operasinya robot. Ya, jantung dibedah. Itunya semua pisau-pisau yang pegang punya robot. Bukan tidak mungkin, ya. Bisa saja. Kalau misalnya manusianya merancang AI-nya. Ya, itu bisa saja. Di pendidikan juga banyak, ya, yang menggunakan ini aplikasi-aplikasi pembelajaran sekarang ya banyak. Dan di komunikasi sudah jelas, ya. Tadi, maka di komunikasi kita bisa ngechat sama ChatGPT, ya, di levelnya Siri, dan bahkan di WA juga ada AI kan? Kita bisa langsung tanya kan? Ya, tanya AI di WA, bahkan masuk ke WA. Nah, untuk keterbatasannya ya ini ya, mesin cerdas juga memang dia bisa banyak hal tapi tetap ada keterbatasan. Pertama, membutuhkan biaya besar. Yang namanya teknologi semakin canggih, semakin mahal. Ya. Kemudian tidak bisa menggantikan semua kemampuan manusia. Contohnya emosi. Ya. Kemudian kreativitas kayak tadi. Misalnya ke Google, oke Google, saya sedang putus asa. Gitu kan. Bagaimana perasaanmu? Simpati tidak? Kamu kasihan tidak ke saya? AI tidak akan bisa jadinya. Oh saya yang mengerti. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Tidak. Ya, ya namanya juga AI robot ya. Jadi dia tidak bisa merasakan. Kalau manusia kan memang punya hati istilahnya ya. Misalnya teman ada yang sedih, kita juga jadi ikutan berkaca-kaca. Ya, pernah tidak? Ada orang yang meninggal, tetangga, keluarganya menangis, kamu juga ikut bersedih. Ya, karena kita kan manusia, punya emosi. Kalau misalnya AI, tidak bisa. Masa komputernya nangis? Ya, jadi ikut terseduh-seduh. Jadinya, dianya ngecatnya full, gimana kan enggak, ya, gitu. Kemudian kreativitas penuh. Bahkan kan ada yang bisa menggambar di AI, bisa menggambar, tapi tidak bisa secara penuh, ya, ada faktor. Kemudian bisa menimbulkan dampak sosial ya kayak tadi ya, jika tidak digunakan dengan bijak. Jadi kita jadi orang yang introvert atau apa, ya, mengurung atau sudah terbiasa sama AI, jadinya tidak kurang bersosialisasi sama teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus bijak itu dalam arti ya kita harus tepat menggunakannya. Ya, itu. Nah sebelum ke sana nih ada AI juga nih. Yang pernah Bapak nih, kamu udah pernah menggunakan Suno tidak? Suno, tahu tidak? Nah, ini adalah AI yang ada di internet lah, di Google atau di apa? Ya, webnya Suno. Kamu bisa ketikkan di rumah Suno, SUNO, bisa kamu tulis kalau lupa, ya. Kamu bisa membuat lagu, ya, minta dibuatkan lagu tanpa harus kamu rekaman atau apa, ya. Nah, untuk
misalnya lirik. Untuk liriknya, kalau kamunya bingung juga, kalau kamunya udah bisa ada liriknya, tinggal dimasukkan. Ya, disuruh. Kalau kamunya belum punya, tinggal dibuatkan juga di chat GPT. Ini juga kan mesin cerdas. Contoh, buatkan lirik lagu tentang kegiatan pembelajaran kecerdasan artifisial, materi mesin cerdas dan pengetahuan cerdas. Oh, ini ada di SDN 1 dulu. Tinggal minta satu sempurna, ya. Oke, ya, cepet kan? Ya, mesin cerdas di SDN 1 dulu. Ya, ini. Ya, hari ini aku belajar itulah yang cerdas tentang mesin kita dan yang biasa saja. Mesin cerdas tanggung jawab, belajar seperti kita. Kalau cerdas diam, cuma itu perintah. Masuk ya? Masuk ya, bener ya? Ke materi masuk kan? Iya. Oh, senangnya hatiku belajar AI seru di SDN 1 dulu, ilmu makin bertumbuh, mesin cerdas bantu kita pakai logika hebat. Ayo kita semangat menjadi siswa yang cermat. Nih, lirik bisa sekali kita sudah dicetuti, ya tinggal kita copy paste. Copy ya, kita masukkan di semua sini lirik ya. Paste. Bentar ya. Balik lagi. Jadi sedikit. Harusnya aja ya. Ini yang udah Bapak coba semalam. Ini juga tadinya liriknya buatnya di sana di ChatGPT, kemudian Bapak naikkan sini sehingga jadi ya. Kita coba play ini. Kita hanya misalnya masukkan sini, kemudian pilih temanya tentang apa. Ayo kawan kita belajar di SDN 1 Budi tercinta. Masih ada ya, cerdas mengaktifai cita-cita. Mesin cerdas hanya bekerja, mikir hanya perintah saja. Tapi mesin cerdas bisa berbeda, belajar berpikir minta luar biasa. Ayo kawan kita belajar di SDN 1 tercinta. Komunikasi. Ya, ini masih panjang sih. Nih, Bapak udah pernah bikin sampai banyak. Ya, ini. Ya, lagu-lagu Bapak kalau gabut-gabut bikin lagu bisa. Ya, kamu mau apa tentang di rumah kamu atau persahabatan bersama kamu nama-nama siapa silakan. Ya, kamu minta buatkan liriknya di ChatGPT. Kalau kurang pas tinggal edit sedikit, ya copy paste lagi nanti di Suno. Kamunya bikin dulu akunnya kayak tadi, ya. Bisa. Ya, nanti silakan coba ya. Biar kamu ada pengalaman baru. Ya, kamu banyak ya. Mau yang melo, mau yang agamis atau apa bisa. Ya, ini mungkin Aji bersinar cerah.
lagu yang seperti apa juga bisa. Ya. Ya. Ya, enak ya. Pokoknya nanti silakan kamu coba berkreasi. Jadi tapi harus tepat ya. Awas, gunakan teknologi yang tepat. Ya. Paham? Nah, ini lagi. Nah, kesimpulannya jadi dari yang sudah kita pelajari hari ini adalah mesin cerdas itu bisa belajar dan mengambil keputusan sendiri. Ya, itu poin pentingnya. Sedangkan untuk mesin non cerdas hanya mengikuti perintah Tuhan. Kemudian mesin cerdas membantu manusia tapi ada keterbatasan. Ya, biar cerdas tetap ada. Ya, bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang kamu tuliskan sudah belajar apa saja hari ini, singkat saja yang berkesan. Boleh itu perasaan, saya senang belajar hari ini, atau saya sudah belajar apa juga boleh. Ya, tuliskan di sini. Kemudian nanti yang sudah langsung tempelkan di kertas. Ya, ya siap. Siap. Ya, terima kasih. Oh ya, diberi nama. Ya, diberi nama. Banyak tiga. Ya, laki-laki kuning. Laki-laki kuning. Mau perasaan, mau apa yang sudah didapatkan? Wah, pikir kurang ya. Biar. Pinjam kurang. Gak apa-apa kuning ya? Gak bisa. Silakan. Langsung ya. Ya, pokoknya senang juga boleh. Saya senang belajar tentang mesin cerdas dan cerdas. Karena misalnya, karena saya menjadi tahu ya. Silakan ya. Yang sudah langsung tempel aja ya. Atau dari yang tadi, ternyata bisa bikin musik tuh nggak harus rekaman kemana ya. Pokoknya banyak. Ya sambil kamu buat ya kita play aja berapa musik yang tadi ya kita play aja. Musik cerdas sudah sampai belajar tapi mesin cerdas bisa berbeda belajar berpikir kita luar biasa. Kita belajar di satu bulan bercinta komunikasi air cita-cita. Mesin cerdas hanya bekerja langsung ya, kalau harus banyak ya. Yang kita langsung dibuka kalau gitunya. Dunia yang penuh dengan karya kita belajar bersama langkah kecil dunia yang besar. Adik-adik memberi warna masa cerah. Nanti coba semuanya ya.
atau banyak permainan ada lip-sync ya. Ayo kawan, kita belajar. Biasanya satu cita, koordinasi, paling hebat, cerdas kreatif. Semua cerdas hanya bekerja, tak pikir hanya berlintas saja. Tapi secerdas bisa bergerak, belajar lebih, tahu biasa. Ayo kawan, kita belajar. Koordinasi, paling hebat, cerdas kreatif, cita-cita. Ya, hanya berapa menit jadi ya, kita pulang. Mesin cerdas hanya bekerja, pikir hanya berlintas saja. Tapi mesin cerdas berbeda, belajar berpikir kita luar biasa. Ayo kawan, kita belajar. ISBN satu cita, koordinasi, ayo cerdas kreatif, cita-cita. Kita belajar bersama, kecil, gaya besar. Hari-hari berwarna, satu pencerahan dengan gaya. Ya, udah semua ya. Selanjutnya terakhir, silakan kalian jawab pertanyaan ya. Untuk mengukur. Oh yang LKS-nya kumpulkan saja. Ya kan diberi nama, jawaban. Tidak ada diisi lagi jawabannya. Satu, nama kamu, iya, nama kamu sendiri, bukan kelompok. LKS-nya mana tadi? Sudah, langsung kumpulkan. Wah, cepat sekali. Ya. Ya, langsung kumpulkan.
bisa main gitar, nggak bisa apa, dirinya kan dibuat kan jadi tinggal kamunya tentang apa. Ketikkan saja. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah melakukan ini, menjawab soal. Berikutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar juga manfaat dari kecerdasan artifisial. Ya, jadi boleh cari-cari di rumah kira-kira manfaat apa itu apa saja. Ya, untuk pelajaran hari ini selesai, cukup. Ya, silakan bikin doa untuk pulang. Silakan ya. Mari kita doa bersama-sama. Doa dimulai. Sukses. Silakan. Silakan.